Ibu dan bapak itu punya resep untuk bikin manisan mangga. Pada saat itu di awal hanya memikirkan ini potensi besar. Brand pertama itu namanya Bali Sweet Mango. Ibarat kata dicoba akhirnya gagal. Konsepnya Miru Bali ini kayak Indofood lah. E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Hai friends, menjadi seorang pembisnis atau karyawan adalah pilihan kalian friends. Setiap profesi memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Hari ini kita kedatangan seorang entrepreneur muda yang mengawali karirnya dari seorang karyawan di suatu perusahaan besar dengan income dan jenjang karir yang jelas, dan tiba-tiba berbalik arah memutuskan menjadi seorang entrepreneur dengan ketidakpastian income hanya dengan bermodalkan nekat dan mimpi yang besar. Yuk kita lihat bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. E-Talk, Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Welcome Kak Wahyu, thank you banget sudah mau datang dan hadir juga mau berbagi buat kita-kita semua di sini. Kak Wahyu, kesibukannya ngapain aja nih Kak akhir-akhir ini? Kalau sekarang ini kan lagi pandemi, memang ya semuanya bisnis lagi down. Ya yang bisa kita lakukan ya manage apa yang bisa kita lakukan aja. Satunya benerin konten, terus benerin SOP, dan kalau saya pribadi sih ya banyak olahraga, lari pagi. Habis itu yang biasa dilakukan sekarang lah, main sepeda lah, kayak gitulah. Iya. Ngikutin juga ya sekarang ya. Nah bener banget sih, kita juga harus mikirin, ibarat kata dulu mungkin kita nggak bisa lakukan aktivitas itu ya. Betul. Tapi dengan ya ada pandemi seperti ini, kita ambil positifnya nih, lebih banyak mereview lah untuk bisnis kita, lalu kita melakukan aktivitas-aktivitas positif yang lain juga ya. Nah oke, bicara tentang Mango Time sama Coconut Chip, kita bilangnya itu Meru Bali ya. Boleh cerita sedikit nggak sama kita historinya dari Meru Bali ini sendiri? Secara singkat, Meru Bali itu berdiri tahun 2015. 2015. 2015. Jadi memang waktu itu blank banget sih, karena dulu kan kerja di Jakarta. Setelah itu mikir untuk gimana sih, pengen pulang kampung, pengen buka usaha sendiri. Nah, singkat cerita, punyalah pemikiran bikin produk dari olahan buah gitu. Nah, akhirnya 2015 coba-coba, beberapa kali gagal juga. Akhirnya 2016 ketemu nih resep yang pas, pola yang pas. Mulailah dijalanin pelan-pelan dari sana, perbaiki semuanya. Akhirnya sampai tahun 2020 ya ada beberapa produk, dan dua ini yang kita unggulkan gitu. Jadi banyak ada produk lain juga sebenarnya, tapi kita yang sekarang diunggulkan ini produknya Mango Time sama Coconut Chip. Betul. Nah, kalau kaitannya tadi nih 2011 ya sampai dengan saat ini berarti 2015. Berarti itu adalah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun. Iya. Dan brand itu sendiri memang dipatenkan di 2015 itu? Kalau belum, kita baru matenin sih. Kita baru ke Dirjen Haki itu tahun lalu. Ya, untuk yang Mango Time baru tahun lalu, dan Meru Bali ini masih kita proses ke Dirjen Hakinya. Ya, jadi benar-benar kita sudah create ya, udah di-create benar-benar oleh tim dari Meru Bali juga. Iya, betul. Nah, kenapa sih yang kita mau tanya, kenapa sih kepikirannya malah bikin snack gitu? Kalau orang-orang mungkin kan bikin sesuatu yang berbeda, ini kenapa sih bikinnya snack gitu? Dan itu dari manisan ya? Iya, betul. Dari buah-buahan lah. Kayak dulu itu tahun 2015 lagi hype-hype-nya itu Maici dulu. Maici keripik singkong itu di Bandung. Nah, kemudian saya mikir nih, karena di Bali kan memang basicnya dulu tourism dan oleh-oleh kan. Nah, tourism dan oleh-oleh, saya pikir kalau snack bisa jadi masuk nih ke marketnya oleh-oleh gitu. Nah, ya jadi mikirnya bakal bikin snack nih untuk oleh-oleh gitu. Cuman belum kepikiran apanya gitu. Nah, setelah tanya-tanya terus ngobrol juga sama keluarga. Nah, memang ibu dan bapak itu punya resep untuk bikin manisan mangga waktu itu pertama. Jadi pada saat itu di awal hanya memikirkan ini potensi besar. Tourism marketnya besar banget nih di Bali. Jadi bikinnya snack dulu, tapi belum kepikiran mau dibikin apa belum. Akhirnya kita kepikiran bikin manisan mangga. Cuman nggak tahu nih gimana nih cara jualnya, kemana cara jualnya. Sampai akhirnya 2016 saya ikut kursus. Kursus untuk gimana caranya kita membangun brand gitu. Kursus membangun brand, akhirnya keluarlah brand pertama itu namanya Bali Sweet Mango dulu. Karena mikirnya biar ada Balinya,
mangganya juga masuk gitu. Akhirnya jalan-jalan itu nyoba-nyoba masuk ke toko gagal. Iya. Gagal, entah nggak diterima, terus banyak returnya gitu kan. Oke, akhirnya bikin lagi kita brand yang lain, namanya Bali Sweet Coco. Nah, itu dulu perpanjangan dari manisan juga tapi kelapa. Nah, Bali Sweet Coco ini juga nggak jalan. Walaupun di awal buat Meru Bali ada beberapa proses yang ibarat kata dicoba akhirnya gagal. Betul. Karena dulu memang konsepnya Meru Bali ini kayak Indofood lah. Indofood dia punya sub-brand nih. Sub-brand namanya kalau Indofood itu punya sub-brand kayak Citato, kayak gitulah, anak Citato, apalah dan lain sebagainya. Nah, dulu konsepnya begitu. Akhirnya 2016 setelah lama mikir keluarlah Mango Time ini yang pertama. Nah, keluarlah Mango Time. Nah, baru di sana karena kita ganti kemasan yang lebih bagus, kemasannya bagus, namanya juga spesifik mangga. Udah mulai marketnya kelihatan, terus responnya juga bagus, dan juga kita mulai membangun tim di sana gitu. Jadi nggak jalan sendiri waktu itu. Jadi memang di awal itu memang dilakoni secara pribadi lah sendiri dulu. Tapi mulai melihat peluangnya lagi dan akhirnya bertahap sehingga sampai dengan saat ini. Oke, friend, ini adalah hal yang sangat menarik sekali. Kak Wahyu melihat bahwa peluang bisnis hanya dari melihat pasar. Pada saat itu tourism sedang marak-maraknya ya Kak di Bali. Dan Kakak melihat, oke, sekarang saya akan memikirkan gimana caranya membuat snack oleh-oleh dan melihat peluang bisnis di sana. Akhirnya menggunakan resep tradisional yang dimiliki oleh keluarga, meng-create dan menjadikan kemasannya dengan cantik seperti ini. Oke, Kak Wahyu, ketika memulai suatu bisnis, pasti kita akan melihat ujung-ujungnya gimana cara mendapatkan profit untuk bisnis kita sendiri. Nah, untuk mencari profit itu pasti ada korelasinya lah dengan target market. Nah, Kakak menentukan target market untuk pasarnya Kakak berkaitan dengan Meru Bali itu seperti apa? Memang di awal bingung ya, karena baru merintis. Pilihannya produk dulu atau siapa yang dijualin dulu gitu kan. Itu kayak telur sama ayam gitu, telur sama ayam bolak-balik gitu terus kan. Kalau sekarang secara sudah berapa kali bikin produk, akhirnya mikirnya marketnya siapa, produknya apa. Nah, itu kita harus bikin market fit produk namanya, atau produk fit to market gitu. Jadi jangan bikin saya bisanya apa ya, udah jual aja random gitu, nggak bakal diserap sama market. Jadi makanya ada istilah market research, riset dulu marketnya siapa, orangnya siapa, demografinya apa, umurnya berapa, kesukaannya dia apa, hobinya apa. Nah, dari sana baru kita bikinin produk yang mereka memang perlukan gitu. Wow, ternyata menentukan target market bisa sepanjang itu ya. Bisa. Jadi sebenarnya friend, kalau kita menentukan target market, itu memang bukan gimana caranya kita mencari pasar atau segmennya dulu, tapi kita harus meriset dulu semuanya. Riset dulu semuanya sesuai dengan kebutuhannya apa, customer segmentasinya apa, baru kita bisa create produk. Itu sebenarnya adalah yang tepat. Ya, itu menurut saya sih. Mungkin ada juga yang lain pengalamannya based on produk dulu, kemudian dia nyebar kebetulan ketemu sama marketnya. Nah, itu bisa jadi, ya itu menurut saya boleh juga gitu. Tapi kalau sudah saya yang pengalaman beberapa tahun ini melihatnya akan lebih baik kalau riset dulu marketnya pelan-pelan. Jadi kita nggak asal ngejual barang ke orang itu nggak asal. Gitu. Untuk tepat sasaran lah ya. Konsepnya udah bagus lah gitu. Dalam menentukan segmented untuk target pasar, selain kita melihat gimana sih caranya atau research dulu seperti yang disebutkan tadi oleh Kak Wahyu, kita juga bisa melihat apa sih produknya kita juga. Jadi itu kembali lagi dari entrepreneur sendiri ya, kira-kira untuk pasnya atau pantasnya seperti apa sih cocoknya dalam menentukan segmen market untuk bisnis mereka masing-masing. Kak Wahyu, kalau menurut Kak Wahyu berkaitan dengan branding itu sangat penting atau enggak? Penting, brand itu penting untuk segalanya. Baik kita personal branding, ataupun produk branding, terus company branding itu penting banget. Karena memang tujuannya kita tuh jualan tuh profit. Tapi selain profit, yang kedua sustainability. Nah, dengan kita membangun brand, jadi kita lebih dikenal, positioning kita jelas, karakter produk kita jelas. Jadi secara jangka panjang, orang itu pasti akan cenderung memilih brand yang
dipercaya lah gitu. Jadi harus brand itu harus banget dikelola dengan baik. Oke. Nah, kalau dari kacamata Meru sendiri, itu selama perjalanan 2015 menuju 2020 itu sudah 5 tahun. Brand yang inovasi apa yang dilakukan agar tetap eksis walaupun ibarat kata dalam situasi apapun? Yang sudah kita lakukan, nah sekarang paling gampang itu kan di sosial media ya. Sosial media itu dari dulu cara bermainnya berubah dengan sekarang. Nah, misalkan dulu kita selling pun di sosial media itu orang bakal beli. Nah, tapi sekarang dengan banyaknya brand yang masuk, banyaknya merek yang kita dengan mudah bisa bikin suatu bisnis kecil lah di Instagram lah bilang. Satu malam pun jangankan satu malam, 1 menit pun kita jadi kok, cuman bikin akun terus brandnya jadi. Walaupun bukan brand kita ya. Bukan brand kita ya. Nah, tapi sekarang itu Instagram itu sudah berubah menjadi tempat nongkrong kan jadinya. Tempat nongkrong segmen tertentu gitu. Nah, jadi di sana juga kita harus mikirin konten apa nih yang cocok gitu. Misalkan ada produk olahraga. Nah, produk olahraga mungkin kontennya itu bagaimana caranya kita olahraga biar nggak sakit kayak gitu, biar nggak pegal-pegal kakinya. Nah, itu jadinya lebih ke arah kita memberikan tips, terus jadikan akun itu sebagai tempat nongkrong kayak gitu. Soft selling lah ya. Soft selling ya. Itu yang paling sederhana lah untuk brandingnya. Kemudian yang kedua adalah gimana cara kita pilih warna brand kita. Kemudian balik lagi visinya, visi apa nih, value apa yang brand kita tawarkan sehingga orang itu nggak beli sekedar harga aja gitu. Karena ada value yang orang produk lain nggak miliki dan produk kita miliki. Nah, itu baru memang betul-betul perlu perjuangan khusus sampai value apa yang ada di produk kita itu terdeliver dengan baik ke benak konsumen. Nah kalau sekarang bicara yang tadi nih Kak, gimana caranya saya memposisikan diri saya adalah konsumen nih, konsumennya Meru Bali. Saya mau tahu nih, apa sih yang dimiliki oleh Meru Bali? Sebagai contoh yang kita lihat sekarang ini ada Mango Time dan juga Coconut Chip. Yang dimiliki oleh Meru Bali ini berkaitan dengan ini dan bikin saya mau beli produk ini gitu. Mango Time, Coconut Chip. Gimana nih Kak? Nah kalau sekarang, kita kan sudah berjalan nih, banyak berubah, kita banyak belajar. Pada akhirnya kita berpikirnya bahwa karena kita di Bali, posisinya kita di Bali, terus Bali itu relate banget dengan yang namanya alam, natural, dan saya pun produk saya itu adalah dari bahan-bahan alam, tidak pakai pemanis buatan, tidak pakai MSG. Jadi sekarang itu memang positioning kita ke healthy snack. Healthy snack ya. Jadi healthy snack, rendah kalori, cocok dikonsumsi untuk teman-teman yang lagi diet atau memang yang sedang menjalankan a healthy lifestyle lah gitu. Apalagi di masa pandemi ini kita harus milih-milih produk banget. Kemudian nyemilnya juga harus dipikirkan dengan baik. Dan ada tren ke arah healthy lifestyle itu. Nah bener banget ya, karena milenial sekarang ini mulai aware gimana caranya untuk memprotek lifestyle mereka. Baik hidup sehat, tadi kan bilangnya olahraga, gimana caranya agar tetap rutin berolahraga dan memikirkan apa yang masuk ke dalam tubuhnya, benar-benar dijaga konsumsinya agar lebih baik lagi. Ya, karena saya yakin banget semua pasti sudah mengalami edukasi yang cukup bagus. Jadi makanan pun mereka lebih selektif saat ini. Nah berarti snacknya ini semua ibarat kata kita bilang bahwa ini adalah healthy food. Healthy snack ya. Healthy snack. Ini kita boleh coba nih ya? Boleh. Jadi sudah lihat nggak ditawarin gitu kan? Mau banyak kok. Jadi mungkin ada yang mau di-input lagi nggak untuk ini produknya? Nah, untuk produk ini, kita juga benar-benar memaksimalkan potensi apa yang ada di Bali gitu. Tapi nggak ngawur juga bikinnya gitu. Kita lihat research market dulu, kemudian available nggak bahan bakunya di Bali. Nah, kalau available, baru kita research lagi, bisa nggak jadi sebuah produk gitu. Seperti contohnya Coconut Chip. Ini benar-benar home industry. Home industry ya. Home industry. Dulu waktu awal itu sih memang masih di rumah. Di rumah ada pakai satu kamar gitu. Kemudian setelah
nambah kapasitas produksinya, temboknya dijebol. Kita jebol tembok, jadi sekali. 2 kamar jadi 1 tempat produksi, kita naruh beberapa oven. Kemudian berjalan lagi, ya kita dapat cash, kita tabung cashnya. Udah dapat, ya udah kita beli lahan lah, kita bangun memang khusus untuk produksi sendiri. Untuk produksi sendiri. Gitu. Wah, keren banget ya friends ya. Iya. Jadi kita mau balik lagi bicara tentang branding. Nah, friend, branding ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam segala bisnis ya. Apalagi kita bisnisnya bicara tentang yang dilakoni oleh Kak Wahyu sendiri, yaitu bisnis snack. Dan branding itu harus menentukan branding itu dengan baik dan benar agar sesuai dengan pasarnya juga. Betul. Dan harus bisa menjaga agar tetap dipercaya untuk branding produknya masing-masing. Kak Wahyu, tadi kan cerita sama saya dan our friend juga di rumah bahwa Kak Wahyu sendiri dulu seorang karyawan. Nah, boleh cerita nggak kenapa sih seorang karyawan tiba-tiba mutusin beralih banting setir atau bakar kapal istilahnya, malah mau coba menjadi entrepreneur yang kita bisa bilang income-nya nggak jelas. Nggak jelas banyaknya maksudnya. Boleh cerita sama kita nggak, Kak? Background saya itu S1 jurusannya teknik perkapalan. Teknik apa? Nahkoda harusnya, Kak. Enggak. Nahkodain hati saya. Terus Kak? Backgroundnya naval arsitektur and shipbuilding. Jadi saya mau gimana cara bangun kapal, gimana caranya ngurusin itu biar ada yang beli kapalnya, biar ada yang make itu kapalnya gitu. Itu agak unik ya, Kak? Itu yang nyuruh sekolah itu siapa, Kakak sendiri apa? Ya biasalah SMA kan kita bingung apalah ini, kemudian ngobrol sama teman, oh ini kayaknya bagus, ya udahlah kita kesana gitu. Iya, jadi ada dulu 2 orang sih yang ambil sana gitu di Surabaya ITS. Nah kemudian di sana lulus kuliah tahun 2011. Langsung kerja di pabrik semen. Nah, ngurusin shippingnya pabrik semennya itu gitu. 2011 kerja di sana. Nah, kemudian 2014 itu akhirnya resign. Resign dari pabrik semen. Nah, saya jadi jualan produk ini pun nggak langsung ujuk-ujuk jualan kayak gitu, nggak. Jadi memang secara tidak langsung ada bridgingnya lah, ada jembatannya. Memang saya sudah pikirkan, kalau direncanakan sih enggak, tapi dipikirkan perlahan kayak gitu istilahnya. Bahasa halusnya dari merencanakan ya, dipikirkan secara perlahan-lahan. Gitu, jadi karena kalau langsung loncat gitu kan pendapatan nggak ada kan, pendapatan nggak ada. Income terstop lah. Ya income terstop, memang sih punya tabungan, cuman kalau tabungannya nggak nambah kan berkurang terus kan habis juga. Makanya dulu akhirnya 2014 itu saya dapat kerja di Bali. Memang pindah kerja dulu di Bali di salah satu merek HP. Lah boleh sebut nama nggak? Merek nggak? Boleh. Nah, dulu kerja di Holcim, setelah itu resign kerja di Samsung. Nah, Samsung di HP. Di Bali yang Samsungnya di Bali ya, Samsung di Bali. Dan pada saat itu, mohon maaf, itu sudah berkeluarga, Kak? Belum. Nah akhirnya waktu itu memang lucu, 2014 itu kalau dapat kerja di Bali langsung nikah deh gitu. Nah akhirnya kebetulan itu April 2014 keterima di Samsung, ya udah nikah akhirnya di April 2014 itu. Siapapun ajak nikah waktu itu harusnya. Enggak. Enggak ada calon. Karena kan impiannya pokoknya sampai ke Bali, pokoknya pulang nikah gitu. Jadi pada saat itu memang mutusin dari Jakarta di Holcim pindah ke sini, balik ke tanah kelahiran pada saat itu pokoknya kerjanya di sini dan berumah tangga di Bali. Iya, gitu. Lalu dari Samsung sampai mutusin keluar. Nah waktu itu istri kan kerja, kerja di toko baju lah di Legian. Nah istri kerja di sana, saya juga kerja. Nah tahun 2014 itu maunya kita langsung ngegas nih bikin bisnis gitu, rencananya gitu. Cuman keenakan di rumah, sudah beberapa tahun merantau, tumben di rumah akhirnya nggak jalan malah semua planningnya gitu. Nah sehingga di tahun 2015 awal itu baru kita sadar, loh ini kan dulu itu ke Bali dengan tujuan mau create bisnis kan gitu. Kok malah banyakan mainnya nih di 2014 gitu. Nah, sehingga di 2015 baru kita rencanakan lagi gitu. Nah rencana paling pertama adalah 2014 sudah ada nih, brandnya sudah ada.
Cuman waktu itu masih on off lah gitu. Karena trafficnya itu kan tourism. Jadi distribution channelnya tuh oleh-oleh gitu. Iya, oke. Jadi setiap Sabtu Minggu baru kita bisa kirim barang gitu. Karena Sabtu Minggu kan libur. Baru Sabtu Minggu. Karena waktu itu berdua masih kerja ya. Berdua masih kerja, terus akhirnya udah Sabtu Minggu aja kirim barang ke toko gitu kan. Menarik ya, itu dilakukan berapa lama Sabtu Minggu? Maksudnya baru job site lah pada saat itu ya. Job. Hampir 8 bulan itu. 8 bulan ya, 8 bulan. Jadi memang 8 bulan cuman nggak terlalu fokus gitu. Nggak terlalu fokus. Kalau ketika 8 bulan dilakukan ibarat kata weekend aja dan tidak terlalu fokus, boleh cerita nggak dengan saya? Pada saat itu pendapatannya berapa?